Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eti Wahyuni, guru dari SMA Negeri 1 Cikampek. Untuk kesempatan kali ini, sebagai bahan laporan saya berdasarkan permasalahan yang terjadi di sekitar saya selama proses pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi mungkin ini adalah permasalahan yang mungkin sering kali dihadapi oleh beberapa rekan guru, dan memang sepertinya hal manusiawi gitu ya. Di antaranya adalah masalah yang dihadapi tentang adanya siswa yang suka tertidur di dalam kelas. Untuk sekali atau dua kali mungkin masih bisa dikondisikan untuk apa istilahnya situasi yang memang bisa dimaafkan. Tapi ketika menjadi suatu kebiasaan, ya sepertinya menjadi suatu masalah bagi siswa tersebut, dan tentunya bagi seorang gurunya juga. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus. Akar permasalahan ini terjadi pada saat jam pelajaran, di mana siswa tertidur di dalam kelas saat jam pelajaran, dan bukan hal pertama kali yang terjadi, karena sudah beberapa kali terjadi. Maka ini menjadi perhatian kita sebagai seorang guru, menjadi koreksi diri kita juga. Jika ada siswa yang tertidur saat pelajaran, bisa jadi mungkin karena model pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa, sehingga siswa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini pun tentunya menjadi PR bagi saya pribadi dan juga bagi rekan-rekan guru, supaya ke depannya pembelajaran itu bisa dibuat lebih menarik lagi, sehingga siswa pun tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga mungkin kita perlu tahu alasan dari siswa tersebut, mengapa sampai terjadi beberapa kali kejadian tertidur pada saat jam pelajaran. Nah, di sini tentunya saya sebagai guru mencoba melakukan pendekatan, artinya mencoba bicara dengan siswa tersebut, dan akhirnya siswa tersebut pun terbuka menceritakan bahwasannya dia mempunyai alasan kenapa merasa ngantuk saat jam pelajaran, karena memang di malam hari, jika sudah terbangun di malam hari, itu agak sulit untuk tidur lagi gitu. Jadi sampai pagi, sampai subuh, dan sampai menjelang sekolah, kebiasaan itu tidak bisa tertidur lagi gitu loh, sehingga dia merasakan kantuk yang luar biasa ketika pembelajaran di dalam kelas. Nah, saya coba untuk sharing sama siswa tersebut bahwasanya coba untuk mengatur lagi jadwal tidur atau jam tidur, supaya tidak terbangun lagi di malam hari ya. Mungkin tidurnya itu tidak terlalu sore atau bisa agak lebih malam, supaya di malam hari atau di dini harinya itu tidak terbangun lagi gitu loh. Itu mungkin solusi yang pertama untuk mengatur waktu di malam harinya supaya tidak sampai larut malam. Kemudian mungkin ya hal yang alternatif solusi yang memang harus segera dilakukan itu ketika rasa kantuk mulai menyerang pada saat jam pelajaran, mungkin siswa tersebut bisa izin ke gurunya untuk keluar sebentar agar bisa cuci muka, paling tidak untuk menghilangkan atau mengurangi rasa kantuk yang ada. Nah, dari situ supaya si anak itu ketika sudah mulai merasa kantuk, dia langsung buru-buru gitu, tanpa harus tertidur lagi yang seperti itu. Selain itu juga, saya juga sebagai seorang guru mencoba mencari model pembelajaran, belajar lagi, mencari model yang memang tidak membuat siswa bosan atau tertidur di dalam kelas gitu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi PR pribadi saya. Oke, dan alhamdulillah seminggu berjalan saya cukup melihat perubahan yang signifikan pada siswa tersebut. Dia menjadi lebih termotivasi belajar dan terlihat duduk di depan, mungkin untuk menghindari rasa kantuk tersebut gitu ya, sehingga lebih fokus dalam pembelajaran. Dan melihat perubahan itu saya cukup senang, karena memang artinya yang menjadi saran solusi dari saya paling tidak bisa membuat pertimbangan, membuat siswa tersebut
keputusan untuk tidak tidur malam yang seperti itu. Menjadi pertimbangan lah ya saran dan solusi yang saya berikan. Dan saya berharap perubahan ini menjadi satu hal yang konsisten, artinya tidak cuma di jam pelajaran saya atau tidak cuma minggu-minggu ini saja. Dan berharapnya di setiap pelajaran pun tidak terjadi lagi tertidur di dalam kelas, dan mudah-mudahan ini berlangsung secara berkesinambungan sampai di akhir, sampai seterusnya, mungkin setiap kali belajar tidak merasakan kantuk. Semoga ya. Nah, dalam hal ini sumber rujukan atau solusi pemecahan masalah ini ya mungkin berdasarkan pengalaman saya juga yang memang dalam mengajar mungkin tidak kali ini saja mendapatkan permasalahan tersebut. Di samping itu juga saya coba untuk sharing dengan guru-guru yang ada di lingkungan saya, karena mencoba untuk berbagi bagaimana caranya, mungkin ada solusi terbaik juga dari rekan-rekan guru. Mungkin itu saja permasalahan yang memang dihadapi dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi buat saya untuk bisa lebih baik lagi, lebih profesional lagi untuk menjadi seorang guru. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.